Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ada saatnya mantan jumawa pamer orang ketiga, dan ada saatnya mantan sengsara ditinggal orang ketiga. Jadi ya, hidup itu seperti sebuah roda. Kalau orang-orang bijak, orang-orang tua kita zaman dulu, nenek moyang kita mengatakan bahwa kehidupan itu seperti sebuah roda pedati, ya. Jadi seperti sebuah lingkaran, ya. Ini lingkaran. Jadi lingkaran itu kan selalu berputar, ya. Nih, misal tangan saya di sini. Jadi ada masa di mana orang berjaya, tapi ada masa di mana orang akan kehilangan kejayaannya. Ada masa di mana orang bahagia, tapi ada masa di mana orang akan merasakan kehilangan kebahagiaannya. Ada masa di mana orang sehat, dan ada masa di mana orang akan mulai sakit. Ada masa muda, ada masa tua. Itulah kehidupan. Ya. Nah, sehingga mungkin hari ini Anda melihat sebuah realita atau kenyataan yang terasa amat sangat pahit. Ya, sudahlah ditinggal, dikhianati setelah diberikan begitu banyak janji-janji indah untuk bersama selamanya, ya, tetapi ternyata dia pergi dengan orang lain, menikah, ya, susah jungkir balik bersama-sama, mengumpulkan serupiah demi serupiah agar mantan misal bisa kuliah lagi, agar kalau dia kuliah lagi bisa membantu menarik, ya, taraf hidup bisa menjadi lebih enak. Mungkin dulu mulai bekerja pakai ijazah SMA, ya, agar kemudian dia menjadi orang yang kompetitif di lingkungan kerjanya. Mungkin kita yang mengalah, kemudian dia bisa sekolah lagi, bisa jadi sarjana, agar kedudukannya di perusahaan tempat dia bekerja bisa naik dari karyawan biasa jadi manajer. Begitu sudah pendapatannya besar, punya kedudukan yang bagus di kantornya, dan dia meninggalkan kita dan anak-anak. Nah, jadi ya, itu realita, kenyataan, dan sangat mungkin kan hari ini justru yang dilihat di postingan media sosialnya, dia pamer foto preweddingnya, ya, dengan calon pendamping hidupnya yang baru, pakai busana yang mewah. Zaman sekarang itu kan lagi ngetren, orang akan menikah dengan busana yang berwarna putih, karena warna putih itu adalah warna yang paling elegan. Bahkan di Amerika itu busana pernikahan wanita itu selalu berwarna putih, karena warna putih itu dianggap sebagai warna yang paling mahal kan. Dengan busana yang indah dirancang khusus
oleh desainer mahal, ya, bahannya terbuat dari sutra atau dari kain satin yang mahal. Sementara dulu, ya, ketika bersama-sama dengan kita, jangankan foto prewedding, ya, bahkan misal mau berfoto saja itu harus dihitung dulu tuh, ya, duitnya dipakai foto dulu atau dipakai untuk beli makan dulu, ya. Sekarang pakai foto prewedding. Foto prewedding tuh mahal, ya, harus bayar fotografer yang berpengalaman, ya, yang sudah punya nama tenar agar foto-foto yang dihasilkan itu bisa dipamerkan kemana-mana. Sekarang pakai busana pengantin, sementara dulu misal ketika Anda menikah, ya, ketika mantan menikah dengan kita, misal hanya menggunakan baju ala kadarnya, begitu kan, bahkan mungkin memakai baju yang agak bagus tapi pinjaman dari orang, ya. Nah, sekarang dia memakai busana, ya, yang mungkin harganya itu setara dengan 5 kali gajian pada saat masih awal-awal bersama dengan kita. Nah, itu adalah realita atau kenyataan pahit yang mau tidak mau harus kita ketahui, kan? Atau mungkin hari ini, ya, melihat di postingan media sosialnya tidak hanya sekedar foto prewedding, tetapi mungkin sudah memposting undangan pernikahannya. Sementara Anda di rumah, ya, harus keluar dari rumah yang dulu dibeli bersama-sama, pindah ke kontrakan sederhana dan merawat anak-anaknya, sementara bapaknya bersenang-senang akan pesta menikah dengan orang lain, atau ibunya akan berpesta pernikahan tanpa memikirkan anak-anaknya tadi, ya. Atau juga mungkin, ya, mantan memposting resepsi pernikahannya yang berbiaya mahal dan seterusnya. Tetapi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kehidupan itu seperti roda pedati, ya, seperti lingkaran. Orang tidak mungkin bahagia terus setiap hari. Ada masanya romantis dan bahagia, ada masanya orang akan mulai bertengkar setiap hari, ya. Ada masanya orang berjaya dan ada masanya orang akan kehilangan kejayaannya, begitu, ya. Nah, karena apa? Karena memang di antara manusia memang sudah Allah atur demikian. Allah pergilirkan antara masa jaya dan masa tidak jaya pada setiap diri manusia. Begitu. Karena itu manusia itu harus selalu mawas diri. Ketika dia sedang jaya, harus banyak nabungnya. Ketika dia sedang sehat, harus pandai-pandai merawat kesehatannya. Ketika dia masih muda, dia harus melakukan begitu banyak hal agar ketika sudah tua nanti, tabungan sudah banyak, tidak terlalu lelah lagi bekerja, dan seterusnya, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia.
ya. Jadi itulah kehidupan, ya. Begitu juga dengan apa yang dipamerkan mantan pada hari ini. Berdasarkan keumuman dari surat Ali Imran ayat 140 tadi, saat hari ini orang memamerkan kejayaan, kebahagiaan, keperkasaan, dan seterusnya, maka sesungguhnya dia sedang berjalan menunggu pergiliran masa-masa di mana kejayaan itu akan sirna, kebahagiaan itu akan sirna, dan seterusnya tadi. Ya, nah, karena itu memang sesungguhnya ketika kita ini sedang bahagia, kita tidak boleh sombong, ya. Begitu juga ketika mungkin pada saat ini ditinggal mantan, kita sedang bersedih, bersedihnya pun jangan berlebihan, sehingga keadaan apapun yang ada pada diri kita, kita selalu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Karena dengan pandai bersyukur, hati itu akan paling tidak merasa lebih tenang daripada kita menjadi orang yang selalu mengeluh, menjadi orang yang selalu merasa apa yang kita miliki ini kurang, merasa menjadi orang yang selalu menderita. Padahal kalau kita mau melihat ke bawah, mungkin banyak orang yang kondisinya lebih susah daripada apa yang harus kita jalani pada saat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.